السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. قال المؤلف rahimahullah, yaitu al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, qala wa'lam rahimakallah anna ad-din innama jaa'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uquli ar-rijal wa ara'ihim wa ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulih fala tattabi' shay'an bihawak. Kata muallif rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa sesungguhnya agama ini datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diletakkan di akal-akal manusia, tidak pula diletakkan pada pendapat-pendapat mereka, dan ilmunya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruk minad din. Sudah dibahas sebagiannya sampai pada ucapan beliau, fala tattabi' syai'an bihawak. Jangan kau ikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Yang kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, la tattabi' syai'an bihawak yani biraghabatik. Jangan mengikuti sesuatu dengan raghabah, suka atau tidak suka secara pribadi. Walakin yakunu hawaka raghatuka tabi'in atau tabi'in lima jaa'a 'anillah. Tetapi dibalik, justru keinginanmu, kesukaanmu, seleramu yang dicocokkan dengan syariat. Jadi jangan kita mengikuti sesuatu sesuai selera, tetapi seleramu yang harus disesuaikan dengan sunnah. Fala huwa illa ma ja'anillah, maka tidak mengikuti dengan hawa nafsumu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wala targhab, dan jangan kamu benci kecuali apa-apa yang memang melawan Quran dan Sunnah. Fala targhab illa ma ja'anillah, maka tidaklah kamu menyukai kecuali apa yang datang dari Allah. Dan tidaklah kamu benci kecuali kepada apa yang melawan Quran dan Sunnah, dan tidaklah kamu suka kecuali kepada apa yang dibawa dalam Quran dan Sunnah.
idza taba'ta syai'an bihawaka, kalau engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsu, dengan seleramu sendiri, pokoknya saya suka saya kerjakan, saya enggak suka enggak kerjakan, maka engkau menjadi ahlul ahwa. Engkau menjadi ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 50, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mengikuti engkau wahai Rasul, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, berarti mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Hanya dua kemungkinan, imma istijabah lillahi ta'ala wa li rasulih, wa imma hawa. Hanya ada dua kemungkinan, imma mengikuti dan menyambut perintah Allah, mengikuti dan menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berarti hawa nafsu. Kalau tidak, berarti hawa nafsu. Demikian juga Allah katakan kepada Daud, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqqi. Hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka terhadap apa-apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Yani sampaikan kepada mereka apa yang Allah turunkan. Qala Allah, qala Rasul. Ini ayatnya, ini hadisnya. Dan jangan mengikuti keinginan mereka. Jangan mengikuti selera mereka. Barakallahu fiikum. Tetapi ajarkanlah hak. Qala Allah, qala Rasul. Qala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Ayat lain yang dibawakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah adalah surat Al-Jathiyah. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Kemudian kata Allah, kami jadikan engkau wahai Rasul di atas syariat, di atas sebuah syariat dari urusan ini. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' syai'an wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang enggak punya ilmu. Qul muslimin yang saya hormati. Berarti mengikuti hawa nafsu bisa jadi mengikuti hawa nafsu dirinya sendiri, atau bisa jadi mengikuti hawa nafsu orang lain. Imam mengikuti hawa nafsunya sendiri, saya sukanya begini, saya maunya begitu. Berarti mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tetapi ada sebagian manusia yang mengikuti hawa nafsu orang lain. Tapi mereka inginnya begini, tapi mereka inginnya begitu. Gimana ya? Ya sudahlah, ayat ini nggak usah disampaikan. Mereka maunya begitu. Kalau gitu hadis ini sebaiknya kita sembunyikan saja. Berarti dia mengikuti hawa nafsu orang lain. Dan kedua-duanya sama dijuluki dengan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Para pengikut hawa nafsu. Kata Allah, kami jadikan engkau wahai Rasul di atas sebuah syariat. Di atas sebuah syariat. Fattabi'ha, ikutilah dia, ikutilah syariat itu. Wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu mereka yang tidak mengerti. Hawa nafsu orang yang bodoh, hawa nafsu orang yang la ya'lamun. Jangan ikuti mereka. Mereka mau katanya masuk Islam, tapi syaratnya tidak mau salat. Boleh? Ditawar, astagfirullah. Ditawar, kami mau masuk Islam, tapi kalau nggak ada ininya, kalau nggak ada perintah ini, kalau nggak ada perintah itu, kalau nggak ada ibadah ini, jangan turuti. Ini syariat Allah, sudah baku demikian. Mau, terima. Kalau tidak mau, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Kata Allah pada ayat berikutnya, innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka enggak akan bisa mencukupimu dari Allah sedikit pun.
nggak bisa membelamu. Kalau dituruti kemauan mereka, kamu sesat. Ketika sesat, di akhirat nanti kamu bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Dan mereka tidak bisa membantumu. Lan yughnu anka minallahi syai'a. Mereka nggak akan bisa mencukupi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, Allah sudah menuntut mereka, maka orang-orang yang tadi kita ikuti selera mereka nggak bisa bantu apa-apa. Wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Dan sesungguhnya orang-orang zalim sebagian mereka wali terhadap sebagian yang lain. Orang-orang zalim sebagian mereka adalah pembela terhadap sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin, sedangkan Allah pembela orang-orang yang takwa. Apa kata Syekh selanjutnya setelah menukil ayat-ayat ini? Qala fa anta baina amrayn. Berarti engkau di antara dua perkara. Baina amrayn. Imma an tattabi' ad-din as-sahih wa imma an tattabi' al-hawa. Antara dua kemungkinan saja. Engkau mengikuti agama yang sahih, yang benar dari Allah dan Rasulnya, dari kitab wa sunnah, atau kemungkinan kedua, engkau mengikuti hawa. La salisa lahuma, enggak ada yang ketiganya. Kalau diperintahkan oleh Allah, kerjakan. Maka yang mengerjakan berarti mengikuti perintah Allah. Yang tidak mengerjakan berarti mengikuti hawa. Orang yang tidak mengerjakan berapa alasan biasanya? 1001 macam alasan. Mungkin lebih. Memiliki sekian banyak alasan. 1.000.000 alasan. Tapi semuanya hawa. Ada yang menyatakan itu kan perintah zaman dulu, zaman sekarang lain. Itu hawa. Ini perintah, terlalu kecil, harusnya lebih besar dari itu. Itu hawa. Atau sebaliknya, ini perintah kebesaran, harusnya sekian saja. Itu hawa. Kenapa perintahnya seperti ini? Padahal nenek moyang saya nggak bilang begitu. Itu hawa. Alasan apapun selain ketaatan pada Allah dan Rasulnya, selain ittiba' as-sunnah, selain ittiba' al-Quran, selain mengikut Quran wa sunnah, itu hawa. Barakallahu fikum. Jadi apa definisi hawa? Disebutkan oleh para ulama, definisi hawa adalah yang selain hak. Selesai. Yang selain hak, hawa. Apa dalilnya para ulama menyatakan bahwa selain hak berarti hawa? Dalilnya fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dalilnya ketahuilah, kalau mereka tidak ngikut kebenaran, berarti mereka mengikuti hawa. Cuma dua kemungkinan saja. Kalau mereka tidak mengikuti kebenaran, berarti mereka mengikuti hawa. Kalau mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, enggak mengikuti dalil-dalil dari Quran wa sunnah, berarti mereka mengikuti hawa. Fa anta bainal amrayn, maka engkau di antara dua perkara. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan ikuti hawa nafsumu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk? Siapa yang adal, siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa kebenaran? Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah enggak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Disebut dalal dan disebut zalim. Dalal perbuatannya sesat, orang yang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Karena dia tidak mengikuti kebenaran, mengikuti hawa nafsunya, pokoknya hawa, mengikuti emosinya, hawa, mengikuti seleranya, hawa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man adallu," siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti kebenaran. Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man," siapa yang akan memberikan petunjuk pada mereka? Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Disebut adal, yang lebih sesat tidak ada daripada orang yang mengikuti hawa. Ayat lain juga menyatakan dengan kesesatan, "Wala tattabi'il hawa
fayudillaka an sabilillah. Ayat-ayat ini dinukil dalam syarahnya Syekh Rabi' hafizahullah. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan mengikuti hawa nafsu maka engkau akan sesat. Tadi dikatakan waman adallu, siapa yang lebih sesat? Sekarang dikatakan siapa yang mengikuti hawa sesat. Artinya ittiba'ul hawa identik dengan balal. Mengikuti hawa sama dengan sesat. Atau membawa pada kesesatan, atau menyebabkan kesesatan, atau mengikuti hawa itulah kesesatan. Kemudian dikatakan selanjutnya kelengkapan ayatnya, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Surat Shad ayat 26. Sesungguhnya mereka-mereka yang yadhilluna, mereka-mereka yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka adab yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan yaumul hisab, hari perhitungan. Barakallahu fikum. Kita lihat sekian ayat ini tadi, semuanya mengikuti hawa sesat, mengikuti hawa sesat, mengikuti hawa sesat. Maka kata Syekh, lihat dalam matanya, wala tattabi'il hawa fatamruq, fala tattabi' syai'an bihawak fatamruq min ad-din fatakhruj min al-islam. Jangan ikuti hawa nafsu, niscaya engkau akan keluar dari agama atau keluar dari Islam, dan itu yang namanya dhalal. Itu yang namanya dhalal. Bahkan dikatakan di sini makna fatamruq min ad-din, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, man ittaba'a hawahu, siapa yang mengikuti hawa nafsu, fa innahu yamruqu min ad-din, maka dia akan keluar dari agama. Walau 'alal madal ba'id, walaupun dalam jarak waktu yang lama. Sekarang dia mengikuti hawa nafsu, sedikit demi sedikit demi sedikit, ujung-ujungnya takhruj min ad-din atau tamruq min ad-din. Awalu syai'in yatasahal fil mukhalafati wal hawa. Pertama, dia meremehkan, menganggap enteng masalah penyelisihan, menganggap enteng masalah hawa nafsu. Ya enggak apa-apalah sedikit, walaupun dilarang, tapi enggak apa-apalah. Tetapi summa yata'azam, kemudian bertambah besar, bertambah berani, bertambah lancang, bertambah lancang. Yang tadinya kecil, berani yang lebih besar. Mengikuti hawa nafsu. Semakin berani mengikuti hawa, dan semakin berani menolak ayat dan hadis. Semakin berani menolak dalil-dalil. Ila an yakhruja minad din, sampai akhirnya keluar dari agama. Mungkinkah orang mengikuti hawa nafsu sampai keluar agama? Mungkinkah orang mengikuti hawa nafsu sampai keluar dari din? Pertama, dia bermaksiat. Maksiat itu hawa nafsu bukan? Hawa nafsu. Kamu tahu itu haram. Hati kecil ini mengatakan, iya sih haram. Tapi gimana ya? Pengen. Itu hawa. Tapi masih maksiat. Sampai semakin besar kemaksiatannya, berarti dia semakin berani mengikuti hawa. Akhirnya dia berzina, akhirnya minum khamr, akhirnya masih maksiat juga, walaupun dosa besar. Tetapi lihat, semakin berani dia berbuat dosa-dosa besar, semakin berani dia mengikuti hawa, akhirnya sampai dia menyatakan bahwa perbuatan itu tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Ini sudah lain ini. Ini sudah bukan maksiat lagi. Berarti kamu menganggap ada agama baru yang menyatakan bahwa zina nggak apa-apa. Bukan maksud saya, kalau si perempuan itu kan mau dianya, saya nggak memaksa, saya nggak membolimi, saya memberikan apa yang dia sukai. Berarti kalau suka sama suka, nggak apa-apa. Ini sudah bid'atun muhdatsah. Bid'ah muhdatsah, dan ini khonibina azakumullah sudah dalal. Kullu bid'atin dalalah. Semua kebid'ahan sesat. Semakin berani lagi menyatakan, sesungguhnya saya itu bukan zina. Bela diri. Saya itu sesungguhnya nikah. Karena waktu itu saya katakan pada si perempuan itu, saya nikahi dirimu dengan uang ini.
Perempuan tadi menjawab, iya, saya terima nikahnya. Berarti nikah. Saya akan menikah kepada kamu malam ini saja. Nikah mut'ah. Apa itu namanya? Bid'ah wa dhalalah. Dan na'udzubillah sudah berani menghalalkan apa yang haram. Dan itu sudah diberitakan oleh Nabi SAW dari Allah. Sudah diberitakan oleh Nabi SAW dari Allah. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti akan berani umatku ini menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, dan menghalalkan ma'azif, alat-alat musik. Lihat azakumullah. Yang menghalalkan zina sudah banyak kaum Syiah Rafidhah sesat dalalah. Demikian pula sudah berani menghalalkan emas atau sutra bagi laki-laki. Siapa? Para pengingkar-pengingkar sunnah, aqlaniyun, yang menyatakan tidak ada di Quran. Ada di hadis, ya tapi kan di Quran nggak ada. Memisahkan antara Quran dengan sunnah. Itu juga dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Demikian pula lebih banyak lagi yang menghalalkan musik. La haula wala quwwata illa billah. Padahal hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Hira, zina, harir, sutra, khamr, minuman keras yang memabukkan, ma'azif, alat-alat musik. Bayangkan ya, akhirnya mereka kemudian menganggap pokoknya apa yang dia suka dia kerjakan, apa yang dia suka boleh, halal. Ibahiyah alirannya. Ibahiyah itu semuanya mubah, semuanya boleh. Baik, adakah orang yang kemudian sampai menyatakan dengan pokoknya saya turuti semua apa yang saya mau? Dijadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Tidak lagi menyembah Allah, tetapi menyembah hawa. Ada apa tidak ada? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dibawakan pula oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah." Kata Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah kau melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin, maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama 'ala sam'ih, maka Allah tutupi pendengarannya, Allah tutupi hatinya, dan Allah jadikan di pandangannya ada tutupan. Buta, tuli, bisu. Ini kalau Allah pokoknya saya tidak mau. Ini ayat hadis saya nggak tahu, saya nggak peduli. Tunjukkan tulisannya, nggak mau dengar, nggak mau baca. Diperdengarkan ayat dan hadis, nggak mau dengar. Kalau sudah kadung masuk, nggak mau dipahami dengan hati. Matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tertutup. Manhum abidul hawa, ubad al hawa, para penyembah-penyembah hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Allah sesatkan ala ilmin, disesatkan di atas ilmu. Kenapa dikatakan adallahu ala ilmin, disesatkan di atas ilmu? Karena walaupun dia tahu ayatnya, walaupun dia tahu hadisnya, karena memang intinya tidak mau, bukan tidak tahu. Dia tahu tapi enggak mau. Berarti disesatkan di atas ilmu. Fal hawa ilahun akhar. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, maka hawa bagi mereka sebagai Tuhan yang lain. Walaysa syirk maqsuran ala ibadati sanami awil wasan. Maka yang namanya syirik tidak hanya menyembah berhala, menyembah patung-patung. Bal hunaka syai'un akhar. Ternyata ada sesembahan lain selain berhala. Wa huwal hawa. Faqad la ya'budul insanu asnam wal asjar wal ahjar wa la ya'budul qubur walakin yattabi'u hawahu. Kadang manusia tidak menyembah berhala, tidak menyembah pohon, tidak menyembah batu-batuan, tidak menyembah kuburan-kuburan,
tetapi ternyata menyembah hawahu, menyembah hawa nafsunya sendiri. Fahada abdun li hawa, maka orang seperti ini menjadi budak bagi hawa nafsunya. Fa'alal insani an yahdhar, maka manusia hendaklah berhati-hati, wala yattabi' illa ma wafaqal kitab was sunnah. Maka menunjukkan bahwa Syekh al-muallif wa huwa Syekh al-Imam al-Barbahari rahimahullah memahami dan memang sudah mengerti, beliau alim bahwa orang yang berbuat atau mengikuti hawa ujung-ujungnya bisa kufur. Karena ayat ini tadi menggambarkan adanya budak-budak hawa nafsu, adanya para penyembah-penyembah hawa nafsu, adanya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Maka kata beliau, hati-hati, la tattabi' syai'an bihawaka fatamruq minad din wa takhruj minal Islam. Hati-hati, jangan mengikuti dengan hawa nafsumu, karena engkau akan keluar dari agama, akan keluar dari Islam. Ini ancaman. Ancaman berbeda dengan tahkim. Ancaman berbeda dengan ta'yin. Berbeda. Hati-hati. Kalau kamu begini, nantinya begitu. Kalau kamu begitu, nantinya begini. Apa ini? Ancaman. Artinya, hati-hati ikhwan. Kalau kamu masuk ke sini, akan jatuh ke dalam kufur. Bukan menyatakan mengikuti hawa nafsu berarti kafir. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena yang namanya ittiba'ul hawa ada sekian tingkatan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, ittiba'ul hawa qad yuaddi ila al-kufr wa qad yuaddi ila ad-dhalal, kata beliau. Qad yuaddi ila al-kufr idza kana mu'anidan mustahillan. Kata Syekh Rabi hafizahullah bahwa yang namanya ittiba'ul hawa qad yuaddi, kadang-kadang membawa kepada kufur. Kapan itu? Kalau membawa kepada mu'anidan mustahillan. Mu'anid, menentang. Walaupun Allah menyatakan tidak boleh, saya menyatakan boleh. Mau apa? Itu kufur. Walaupun Rasulullah SAW melarang, saya tetap. Saya nggak peduli dengan perintah Allah. Ini kafir. Kafir inadan, juhudan. Atau mustahillan, menghalalkan yang haram. Itu juga kufur. Tetapi kadang-kadang ittiba'ul hawa qad yuaddi ila dhalal, kadang-kadang membawa kepada kesesatan tetapi tidak sampai kepada kekafiran. Dhalal, cukup dikatakan dhalal. Berarti dhalalnya jelas, kufur mungkin. Bisa jadi sudah sampai pada kekufuran, bisa jadi belum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyampaikan dengan jelas. Lihat selanjutnya ucapan musannif rahimahullah. Unzur ilal kitab. Qala rahimahullah, fa innahu la hujjata lak. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi. Engkau tidak punya hujjah. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu, engkau tidak punya alasan. Enggak punya hujjah yang bisa mendukungmu. Kenapa? Karena qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ummatihi sunnah. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan pada umatnya sunnah ini, ajaran agama ini. Wa awdahaha, dan sudah diterangkan li ashabi, untuk sahabat-sahabatnya. La hujjata liman khalafa wattaba'a hawahu. Enggak ada alasan bagi orang yang mengikuti hawa nafsu dan menyelisihi sunnah. Oh, saya tidak ngerti, enggak tahu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pada sudah diterangkan? Atau menyatakan, tapi kan ini perkaranya belum diajarkan. Kata siapa belum diajarkan? Sudah diajarkan. Kamu tidak nanya, kamu tidak baca, kamu tidak mendengarkan nasihat para ulama, itu masalahnya. Sehingga kamu memutuskan dengan hawa, padahal qad bayyana sunnah. Makanya khairuddin a'azakumullah, yang dikatakan ittiba'ul hawa, yang sudah dikatakan dengan tegas mazmum, tercela dan sebagainya, ini ketika sudah jelas sunnah, kemudian dia memilih yang lain. Ini yang sudah diancam dari tadi dengan sekian ancaman. Tetapi kalau dia belum dengar, belum tahu, mungkin bisa dimaklumi. Saya kira itu sunnah, saya kira itu baik. Ini ada dalil, ada hadis sahih. Kemudian dia tunduk.
maka itu tidak masalah. Itu namanya jahlun basit, bodoh ringan. Bodoh ringan. Artinya dia tidak tahu kemudian diberitahu, selesai. Yang jadi masalah adalah sudah diberitahu, qad bayyana sunnah, sudah dijelaskan sunnah, sudah dijelaskan hadis-hadis yang sahih, sudah digambarkan qala Allah. Tetapi tetap menyatakan, tapi menurut saya, tapi tetap menolaknya dengan kalimat, tapi sepertinya lebih baik begini. Ini hadis. Bagaimana mungkin kau menyatakan ada yang lebih baik dari hadis? Ada yang lebih baik dari ucapan Rasul? Maka kata beliau, la hujjatalak. Engkau tidak punya alasan, enggak punya dalil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menerangkan pada umatnya tentang sunnah dengan jelas, gamblang. Li'annahu dhalla ba'dal bayan. Karena berarti dia dhalla ba'dal bayan. Sesat setelah penjelasan. Lihat ancaman dalam ayat yang sering kita baca. Yaitu mereka-mereka yang dikatakan yusyaqiqir rasul, diancam dengan ancaman berat. Tetapi Allah beri qaid. Man yusyaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk, setelah bayyana, setelah jelas petunjuk, tapi mengikuti jalan lain, ini yang dimaksud. Ini yang tercela, ini yang hawa, ini yang dikatakan sebagai dalal, ini yang membawa kepada kekafiran ujung-ujungnya. Yang membawa kepada kekafiran. Yusyaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana. Menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas ayatnya, setelah jelas hadisnya, setelah jelas aqwalul ulama. Maka dikatakan oleh beliau li'annahu dhalla ba'dal bayan. Orang yang tidak memiliki alasan adalah yang sesat setelah bayan, setelah jelas. Wa ba'dal ilm, setelah ilmu. Perhatikan ayat tadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Perhatikan ayat itu. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Apa maknanya? Maknanya hadzal rajul, orang yang dimaksud laisa jahilan, dia tidak bodoh. Bal ya'riful kitab was sunnah, bahkan dia mengerti kitab was sunnah. Wa ya'rifu aqwala ahli ilm, bahkan mengerti ucapan-ucapan ahlul ilm. Lakinnaha la tuwafiqu hawahu, tetapi tidak mencocoki hawa nafsunya. Jadi dia tinggal. Akhirnya milih yang cocok dengan hawa nafsu. Ada kiai zina di hotel. Kiai besar lagi. Akhirnya masuk koran, masuk berita. Apa jawaban si kiai ini setelah terpojok dan malu? Dalam kitab atau dalam madhab Imam Malik, Malikiyah atau Hanafiyah saya lupa. Dalam satu madhab dikatakan bahwa nikah itu boleh tanpa wali, tanpa saksi. Tanpa wali, tanpa saksi. Dan saya waktu itu nikah. Menurut madhab tersebut, saya tidak memakai wali, tidak memakai saksi, karena ada madhab yang membolehkan. Lihat, cari madhab yang membolehkan untuk nikah tanpa wali, tanpa saksi. Aku menikahi dirimu, atau perempuannya menyatakan saya menikahkan diriku kepadamu. Kemudian si laki-laki menyatakan saya terima nikahnya. Gak ada wali, gak ada saksi. Di hotel berdua. Tapi kan ada madhab yang membolehkan. Tayyib, 1000 madhab yang membolehkan. Apakah bisa menentang hadis sahih yang menyatakan la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwali? Bisakah menentang hadis sahih la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl? Enggak ada nikah tanpa wali dan tanpa dua saksi. Hadis disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Al-Albani. Dan disebut jalan-jalannya dalam Irwaul Ghalil secara lengkap. Yang menunjukkan kesahihan hadis itu. Kalau sudah ada dalil sahih, jangan menyatakan tapi mazhab fulan, itu hawa. Sudah bilang saja karena kamu ingin, iya kan? Berarti adallahu Allah ala ilmi. Allah sedang dia di atas ilmu. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan selanjutnya. Wa ya'khudh ma yuwafiq hawahu. Orang yang mengikuti hawa nafsu hanya
mengambil yang cocok dengan hawa nafsu. Ah, ini bagus nih ayat, ini hadis cocok saya. Tapi hadis ini, aduh, ini berat ini, gimana? Atau hadis yang itu, wah, tak bisa diterapkan sekarang. Ditolak sama dia dengan hawa nafsu. Fahada ittiba'ul hawa. Fahada huwa ad-dalal wal 'iyad billah. Lihat ucapan Syekh. Hada huwa ad-dalal wal 'iyad billah. Itulah dalal, na'udzubillah min dzalik. Fattiba'ul hawa khatirun jiddan. Maka namanya mengikuti hawa nafsu adalah suatu yang sangat berbahaya. Maka hendaklah seseorang menghindari dan berhati-hati jangan sampai mengikuti hawa. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala berfirman kepada nabinya Daud, "Wala tattabi'al hawa fayudillaka 'an sabilillah, innal ladzina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Jangan kau ikuti wahai Daud hawa nafsumu. Niscaya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat akan diazab oleh Allah SWT dengan azabun syadid karena mereka melupakan yaumul hisab. Bahkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah memiliki kitab satu mujallad dhakham, mujallad tebal. Judulnya Dhammul Hawa, tercelanya hawa nafsu. Aurada fihi minal adillah. Kitab tebal itu hanya satu pembahasan, intinya adalah jeleknya mengikuti hawa nafsu. Dhammul hawa, jeleknya hawa nafsu. Di dalamnya tentunya berisi adillah wa aqwal ahli ilm wal hikam, dalil-dalil dari ayat dan hadis dan aqwal ahli ilm, ucapan-ucapan para ulama, wal hikam, hikmah-hikmah allati tuhadzir min ittiba'il hawa, yang memperingatkan dari bahaya mengikuti hawa nafsu. Wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak meninggalkan kita kecuali sudah menjelaskan segala sesuatu. Rasulullah SAW sudah menjelaskan segala sesuatu. Dan ini membenarkan ucapan musannif. Kata musannif, faqad bayyana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah menerangkan semuanya. Wa sadaqa rahimahullah. Beliau benar rahimahullah. Karena diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Seperti ucapan beberapa sahabat. Kalau enggak salah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam Daruratul Ihtimam bis Sunnah Nabawiyah dikatakan ma tuwfiya Rasulullah sallallahu wa ta'irun yuqallibanya janahaihi bil ahwa illa wa dzakara lahu minhu ilman. Tidaklah wafat Rasulullah sallallahu dan tidaklah burung mengepakkan di sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan kepada kami ilmunya. Atau dalam lafaz yang disebutkan dalam Daruratul Ihtimam di Sunnah Nabawiyah disebutkan ma tarakana Rasulullah SAW. Tidaklah meninggalkan Rasulullah SAW kecuali menjelaskan kulla syai'. Tidaklah ada burung yang terbang di langit illa ata minhu ilman. Semakna, tidak beda maknanya. Artinya tidak ada yang tertinggal, semuanya sudah dijelaskan. Dan demikian pula aqwal salaf menyatakan qad bayyana Rasulullah sallallahu kulla syai'in hatta al-khara'ah. Wallahu la yastahi minal haqq. Dan Allah tidak malu dengan kebenaran. Allah tidak malu dengan kebenaran. Allah la yastahi minal haqq. Bahwa Rasulullah SAW sudah menerangkan segala sesuatu sampai masalah buang air. Sampai masalah buang hajat. Khara'ah. Khara'ah itu kalimat yang mungkin malu untuk disebutkan. Tetapi kenyataan Rasulullah SAW menerangkan sesuatu sampai yang dianggap oleh masyarakat perkara yang sangat kecilnya sudah terangkan. Yaitu khara'ah. Khara'ah masalah buang air. Diterangkan apa enggak terangkan? Diterangkan tidak boleh menghadapi kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Diajarkan bagaimana Rasulullah SAW buang air. Mana yang lebih afdal, berdiri atau duduk? Atau diterangkan. Apalagi yang lebih besar dari itu, kalau khara'ah saja diterangkan,
Apalagi masalah din, usuluddin, prinsip-prinsip agama, syariat agama, cara beribadah, nggak mungkin nggak diterangkan. Sudah diterangkan. Maka kalau tidak ada penjelasannya dari Nabi, maknanya Nabi tidak mengajarkan. Jangan berani-berani menyatakan, tapi ini kan baik. Ibadah dengan ibadah bid'ah dikatakan baik. Dari mana tahunya itu baik? Kalau baik, Rasulullah SAW akan terangkan. Kewajiban para Rasul adalah menjelaskan kebaikan-kebaikan dan menganjurkan untuk mengikutinya, dan menjelaskan kejelekan-kejelekan dan memperingatkan bahayanya. Kembali kepada kitab. Qala ma taraka syai'an mimma tahtajuhul bashariyah. Rasulullah SAW tidak meninggalkan sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia dalam masalah yang mendekatkan diri kepada Allah atau yang menjauhkan dari Allah, kecuali sudah diterangkan. Ini yang mendekatkan pada Allah, ini yang menjauhkan dari Allah. Kerjakan apa yang mendekatkan kepada Allah dan tinggalkan apa yang menjauhkan dari Allah. Qad bayyana. Rasulullah SAW sudah menerangkan semuanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Inni tarikun fikum, aku tinggalkan di tengah kalian apa yang kalau kalian pegang kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Manzilatus Sunnah fil Islam, wa'azahu al-Hakim, dan disebutkan bahwa yang mengeluarkannya adalah Imam Hakim rahimahullah. Dengan lafaz ini, kitabullah wa sunnati. Karena yang lebih sahih banyak, tetapi kalimatnya kitabullah saja. Kitabullah. Tetapi dalam hadis yang lain yang juga hasan, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah kalian apa yang kalau kalian pegang kalian enggak akan sesat. Kitabullah wa sunnati. Maknanya kalau dilepas sesat. Dilepas sedikit, keluar sedikit. Dilepas sebagian besar, keluar sebagian besar. Dilepas yang merupakan dasarnya, maka lepas dari Islam. Taraka ummatahu 'alal bayda, lailaha kanahariha. Nabi sudah dalam keadaan meninggalkan umatnya di atas kejelasan, di atas bayda naqiyah, di atas perkara yang putih bersih. Bayda naqiyah. Sebagaimana disebutkan tarakana Rasulullah SAW. Atau lafadznya taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Atau dalam lafaz lailuha wa naharuha sawa la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih terang benderang. Apa maknanya putih bersih terang benderang? Jelas, gamblang. Maka la yazigu anha ba'di illa halik. Maka tidaklah menyimpang dari kejelasan ini, tidaklah menyimpang dari jalan ini kecuali akan binasa. Berarti tidak ada alasan untuk mengikuti jalan lain, karena jalan Rasulullah SAW sudah jelas gamblang. Perkaranya banyak yang tidak mau mempelajari, itu saja. Kalau mau mempelajari jelas gamblang, ada alamatnya, ada rambu-rambunya, ada hukum-hukumnya, ada dasar-dasarnya, ada garis-garisnya. Masalahnya sebagian besar umat yang mengaku muslimin justru tidak mau membaca, nggak mau mempelajarinya. Kalau dia mau mempelajarinya, mau membacanya, ada dan jelas seperti matahari. Nggak ada seorang pun yang nggak tahu matahari. Bahkan yang buta pun tahu ini sekarang siang. Iya Pak, iya. Orang buta tahu ini terang, terasa di matanya. Ini terang, ini gelap. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah jelas gamblang terang seperti matahari. Tinggal maukah kamu melihatnya? Itu saja. Kalau nggak mau lihat, nggak akan kelihatan. Mana? Nggak ada. Nungkul terus. Mana matahari? Nggak ada. Oh gila dia. Lihatnya ke bawah.
Mana katanya agama jelas? Ini baca. Baca Qur'annya, baca hadisnya, baca tafsirnya, baca ucapan para ulama. Jelas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dalam keadaan sudah meminta persaksian kepada para sahabat-sahabatnya. Kata Syekh Shalal Fauzan rahimahullah, qala ba'dama ballaghal balaghal mubin wa awdaha as-sunnah li ashabihi. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan sunnah, menerangkan dengan penyampaian yang jelas, Rasulullah SAW berkhutbah di khutbah terakhir, khutbatul wada', dan berkata, ala hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Bukankah aku sudah menyampaikan? Qalu, mereka berkata, para sahabat, nashhadu annaka qad ballaghta wa nasahta. Kami menyaksikan engkau telah menyampaikan ya Rasul SAW. Engkau telah menyampaikan, engkau telah menasihati, engkau telah menunaikan amanah. Addaita al-ma'na. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan menunjuk kepada mereka, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Maka ketika kalau kita na'udzubillah sesat, kemudian kita berhadapan yaumul qiyamah dengan Rasul, kita menyatakan saya tidak tahu atau saya tidak dengar dan sebagainya, Rasulullah sudah menyatakan dengan saksi yang banyak. Bukankah aku telah menyampaikan? Para sahabat menyatakan sudah disampaikan. Di mana kamu? Kemana kamu? Kau enggak baca ucapan Rasul? Kemana? Kita enggak punya saksi. Kita enggak punya hujjah. Kita enggak punya alasan. Karena Rasulullah SAW sudah memiliki saksi-saksi yang banyak. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, mereka sudah menjadi saksi-saksiku bahwa aku sudah menyampaikan. Bahkan yang menjadi saksi bukan hanya umat beliau sendiri, tapi umat-umat yang sebelumnya menjadi saksi, dan umat-umat yang setelahnya menjadi saksi, dan kalian yang telah mengikuti menjadi saksi. Maka ahlul balal, ahlul ahwa wal bidah, ahlul bidah wal dalalah tidak memiliki pembela sama sekali. Tapi ini kan bagus. Emang ada perkara bagus yang belum dijelaskan oleh Rasul? Saksi-saksi jawab. Maka semua ummah akan mempersaksikan Rasulullah SAW sudah menerangkan semua kebaikan. Maka kamu berarti mengada-ada dengan dusta. Allah dikatakan selanjutnya ucapan musannif rahimahullah, wa humul jamaah, dan mereka adalah al-jamaah, wa humus sawadul a'zam. Setelah disebutkan tentang al-jamaah, wala tattabi' syai'an bihawaka fatakhruj minad din fatakhruj minal islam fa innahu la hujjata lak, karena enggak ada hujjah bagimu, karena Rasul telah menjelaskan pada umatnya sunnah, wa awdahaha li ashabi, dan sudah menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Apa kaitannya perkara sahabat-sahabat ini? Sudah menjelaskan pada sahabat-sahabatnya. Wa humul jamaah, karena para sahabat itulah al-jamaah. Wa humus sawadul a'zam, dan mereka adalah sawadul a'zam. Wa sawadul a'zam al-haqq wa ahlu. Sawadul a'zam adalah kebenaran dan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Ada beberapa penjelasan tentang masalah ini. Tapi sepertinya waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Kita akan bahas insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.